Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat misteri kejawen dimanapun kalian berada. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman pada malam hari ini semuanya diberikan umur yang panjang, sehat, dimudahkan semua urusannya ya. Yang paling penting tetap stay di channel kita di Misteri Kejawen. Nah teman-teman, pada malam hari ini seperti biasa saya akan menemui narasumber saya di Misteri Kejawen, yaitu Mbah Nur Selo, yang pada malam hari ini beliau akan menceritakan ya tentang satu mitos. Bener nggak sih kalau misalkan pejabat itu atau pokoknya orang berkepentingan atau pejabat itu kalau misalkan sowan ke Kediri, datang ke Kediri itu mesti nggak jadi gitu. Pokoknya intinya seperti itu, karena konon mitosnya itu biasanya orang tuh kalau misalkan menjabat, contohnya nih ya mau jadi presiden, itu kalau singgah di Kediri itu biasanya mesti langsung jatuh, nggak jadi gitu. Nah ini tuh bener fakta atau mitos? Oke, nanti saya akan langsung tanya ke Mbah Nur Selo karena beliau punya jawabannya tentang ini gitu. Nah terus teman-teman langsung saja ya kita cari di mana Mbah Nur Selo sekarang. Pokoknya ini di atas soalnya masalahnya, yuk langsung ke sana ya. Jadi teman-teman, itu tuh ada mitos gitu. Kalau dulu itu katanya orang tuh kalau mencalonkan presiden itu kalau misalkan orangnya itu ke Kediri Jawa Timur itu katanya mesti nggak jadi gitu. Ya cuman nggak tahu juga sih. Itu gagal. Bener gagal Mas, jadi nggak jadi gagal gitu. Maksudnya misalkan ya udah mencalonkan, terus kalau orang itu singgah ke Kediri itu gagal, nggak jadi gitu maksudnya. Tapi kan ini juga ya karena presiden pertama kita Bung Karno itu kan adanya kan di Blitar, dan kalau kita ke Blitar itu kan juga melewati Kediri. Nah jadi ini yang menjadi pertanyaan saya, bener nggak sih mitos ini gitu. Langsung kita temuin Mbah Nur Selo. Oh teman-teman jangan lupa ya untuk like dan komen. Yang belum subscribe harus subscribe channel kita. Dan yang paling penting lagi, kalau misalkan ada masukan, ada kritikan, langsung di kolom komentar. Oke? Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di sampingnya Mbah Nur Selo yang akan menceritakan tadi ya mistis yang sudah saya bahas di awal. Dan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, langsung aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang berkepentingan dengan Mbah Nur Selo, boleh nanti minta nomor di admin ya. Nanti kan kita sambungkan langsung ke Mbah Nur Selo. Oke, langsung Mbah Nur Selo, gimana kabarnya pada malam hari ini Mbah Nur? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Alhamdulillah, semoga Mbah Nur selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya nggih. Soalnya kita harus tetap harus mendengarkan cerita-cerita dari panjenengan gitu. Nah baiklah Mbah Nur, waktunya langsung saya serahkan ke panjenengan. Malam hari ini kita akan bahas masalah ini Mbah Nur ya, masalah tentang ini fakta atau hoax ya, atau berita nggak bener gitu. Kalau katanya itu misalkan orang yang mau mencalonkan menjadi presiden itu kalau singgah di Kediri ini selalu gagal gitu. Nanti temanya akan seperti itu nggih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi kalau yang sudah menjadi presiden ke Kediri itu pasti jatuh. Oh gitu. Oke teman-teman, mohon maaf ya nanti bisa diralat ya, mungkin tadi di pembukaan ada salah kalimat dari saya gitu. Nah baiklah, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Mbah Nur Selo. Monggo Mbah, saya mendengarkan dari panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa lakal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua pendengar atau penonton di MK atau Misteri Kejawen, bila mana nanti kita ini bercerita atau kenyataan, bila mana ada kesalahan atau kekurangan atau yang menusuk hatinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebagaimana saya sebagai manusia biasa. Jadi ini saya mau sedikit banyaknya mau membuka, yaitu permasalahan ya. Masalah itu jadi gini, mitos Kediri atau
misteri Kediri. Iya. Jadi gini ya, mohon maaf yang sebelumnya. Jadi kita ini mau membuka dalam permasalahan mengapa setiap tapi itu mitos ini, tapi mitos itu juga kita ini percaya boleh atau tidak percaya boleh, kan begitu Mbak ya. Enggak. Gini ya, Tergantung dari pribadi masing-masing gitu. Jadi gini, di Kediri itu ada mitos dua atau misteri dua. Yang satunya kenapa Presiden tidak mau ke Kota Kediri atau Kabupaten Kediri, yang satu. Dan keduanya kenapa bila amanah ada huru hara, musibah atau lainnya yaitu apa ya Mbak ya, misalnya yang dikatakan atau dulunya itu dikatakan gegeblok atau apa ya Mbak ya, pokoknya seperti gegeblok lah. Ya seperti musibah ini ya, banyak cobaan gitu ya Pak. Cobaan gitu. Jadi gini Mbak ya, jadi ini rahasia di dalam Kota Kediri. Jadi itu sebenarnya ada lima yang misterinya di dalam Karesidenan Kediri. Khususnya Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Jadi gini, ini saya ceritakan dalam pertama-tamanya yaitu dalam permasalahan mitos yang yaitu apa yang bertempat di Kediri itu apa toh yang sesungguhnya gitu ya Mbak ya. Jadi gini, waktunya Mbak ya. Jadi di Kediri ini ada sesuatu waktu yaitu kerajaan dari Bali yang namanya Udayana kalau tidak salah. Itu waktu itu istrinya hamil, bahwa ada Brahmana dari Tibet untuk memberikan tahu yaitu kalau anakmu nanti lahir umur kalau tidak salah umur 5 tahun harus cepat-cepat kamu bawa ke Kedi sebenarnya kan gitu. Kedi itu maksudnya itu bukan Kediri tapi pertamanya itu Kedi ini maksudnya itu seorang perempuan yaitu yang tidak berbulan. Tidak berbulanan gitu yang Mbak, tidak menstruasi maksudnya gitu lah. Yang kalau kita diambil dari sini yaitu anak orang yang mandul. Carilah di Kadi itu ada seorang di Kadi gitu ya. Kadi gitu kan, maksudnya Kadi itu carilah orang yang tidak perempuan menstruasi, yang tidak berbulanan atau tidak haid gitu Mbak. Istilahnya yang suci gitu ya. Itu masalahnya itu kata-kata dari mandul saya gitu loh Mbak. Nah setelah terjadi gitu, kenapa kok dibawa ke Kedi ya gitu loh Mbak. Akhirnya setelah itu ternyata dalam misteri yang di dalam Kediri yaitu satu, yaitu piramida. Satu piramida seperti tidak tahu itu kalau dulu itu ya yang namanya pagoda atau gimana itu yaitu pagar dari Kediri. Satu. Dan kedua yaitu yang namanya mahkota raja atau mahkota dewa atau yang dikatakan juga mahkota kencana. Yang kedua. Yang ketiga yaitu Trisula. Dulunya itu sebenarnya bertempat di Bali itu loh Mbak, karena kan di Bali itu banyak masalah atau musibah atau bencana atau wabah yang dikatakan wabah itu tadi. Akhirnya
karena kan yang bertempatan itu adalah di Kedi itu tadi, alhamdulillah akhirnya berpindah di Kedi. Tapi yang berpindah itu hanya yaitu mahkota raja, mahkota raja atau mahkota dewa atau mahkota kencana dan trisula. Apa itu trisula kencana, Mbak? Jadi gini, jadi saya ceritakan kenapa itu kalau kita digali, insya Allah itu ya ada juga benarnya, Mbak. Jadi kenapa Presiden Indonesia itu tidak mau atau tidak berani, tidak tahu juga, Mbak, ke Kediri. Masalah apa? Kalau seandainya presiden itu ke Kediri itu jatuh, pasti jatuh, gitu, Mbak. Masalahnya apa? Kata-katanya jatuh apa? Karenakan, nah gitu, Mbak. Dikarenakan bahwa berarti kalau presiden ke Kediri itu sama artinya mengembalikan mahkota itu tadi, gitu loh. Mungkin secara logikanya kan gitu, Mbak. Itu kalau yang namanya mahkotanya tadi. Nah, mahkota itu bertempatnya di mana kita pun tidak tahu, gitu loh, Mbak. Dan kedua yaitu namanya trisula. Nah, itu nanti masih panjang, Mbak. Nah, trisula itu apa tuh artinya trisula? Trisula itu tri itu 3, sula itu kekuatan. 3 kekuatan. Nah, 3 kekuatan. 1 untuk menolak wabah. Kedua untuk menolak huru-hara. Ketiganya untuk menolak yang namanya yaitu apa ya? Bencana, Mbak. Nah, gitu. Nah, kenapa? Nah, suatu ketika saya sudah saya ya sedikit banyak sudah menyaksikan dalam pertama yaitu masalah itu tadi yang namanya mahkota kencana atau mahkota raja atau mahkota dewa, bahwa dulu ada seorang presiden bawa ke Kediri, beliaunya hanya 2 tahun kurang. Itu ternyata jatuh. Ya, baru aja lah istilahnya, kalau kubu Jaya bukan baru, Mbak. Jadi kalau tidak salah itu mau tahun 9 berapa gitu lah, Mbak. 99 apa berapa itu gitu loh, Mbak. Presidennya siapa itu, Mbak? Ya nggak saya sebut, Mbak. Oh, gitu. Mungkin tahu. Siap. Gitu loh, Mbak. Jadi sekarang tahun 1999. Kalau nggak salah berapa ya? Mungkin aja gitu, Mbak. Itu beliau ke Kediri ya waktu itu? Iya, ke Kediri bahwa mengesahkan kalau masalah itu kalau nggak salah pemilihan ketua PBNU, Mbak. Gitu. Ternyata ya tidak tahu juga, karena kan ya itu tadi kembalinya bahwa kalau ke Kediri itu sama artinya kita mengembalikan mahkota itu tadi, gitu loh, Mbak. Nah, itu yang saya saksikan, benar-benar saya menyaksikan. Mungkin Mbak Ayu juga menyaksikan. Baru aja kok, Mbak, kayak gitu. Saya anggap itu barulah ya. Dan yang namanya trisula, yaitu itu tadi saya bilangkan, trisula itu tri itu 3, kesula itu kekuatan. 3 kekuatan. Itu juga saya juga menyaksikan. 1 pertama tahun kalau ndak salah 74 itu ada sesuatu, yaitu kalau ndak salah itu musibah atau wabah gitu. Jadi wabahnya apa, musibahnya apa? Dulu katanya orang-orang tua bahwa di mana-mana itu palawija, istilahnya palawija seperti palawija seperti pari, padi, seperti ketela atau hancur. Karena kan apa? Padi kalau kita ini besok mau kita panen, ternyata setelah kita panen kosong, nggak ada isinya ya, Mbak? Nggak ada isinya, katanya si jeneng orang tua dulu tuh ya itu tadi ya, katanya
Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul mantu gitu loh Mbak Jodane gitu. Tuh musibahnya itu kejadian tahun 74 ya Mbak? 74 Mbak. Dan 79 juga terjadi lagi. Tuh kalau enggak salah 93 kalau di 94 itu ya juga baru, terjadi ya baru misalnya ya apa itu ya kan 94 itu juga 10 tahun yang lalu. Ya sudah lebih no Mbak. 20 ya. 20 tahun itu terjadi juga, tapi itu cuman padi. Padi itu juga gitu. Saya makanya saya berbicara bahwa di daerah saya dulu tuh juga punya tanah di Nganjuk sawah hancur Mbak itu. Tapi kenapa? Nah, kembalinya di situ tadi. Nah, kalau musibah atau wabah atau huru-hara itu, kalau huru-hara sekarang huru-haranya, nah saya memenangi bahwa ada Petrus kalau tidak salah itu Mbak ya. Petrus mungkin Mbak masih kecil atau belum lahir. Itu kalau tidak salah 79 Mbak, itu kalau tidak 78 masih baby itu saya. Itu nanti saya terangkan. Itu istilah huru-hara. Dan kedua saya menyaksikan juga itu ya apa itu ninja. Oh ninja ya, waktu ninja itu saya masih kecil itu. Kan ini kan huru-hara Mbak juga. Iya, itu yang diculik ninja itu ya. Nah, kenapa dan gimana untuk kok sampai hilang atau lah tentram. Nah, itu yang huru-hara. Kalau yang istilahnya yang lainnya itu tadi yaitu wabah. Nah, sekarang mungkin ya wabah gitu kalau tidak salah tahun 79 itu banyak yang kena, yaitu penyakit itu sangat mengerikan juga Mbak. Mematikan benar. Banyak yang meninggal atau? Ya banyak yang meninggal juga, tapi lain juga Mbak. Itu jadi sakitnya tuh mayoritasnya sakit perut atau lainnya Mbak. Itu banyak yang meninggal. Nah itu. Dan yang keduanya yang nyata juga apa Mbak? Corona. Itu corona ya 2019 tahu yang baru-baru ini kan. Nah ini saya ceritakan bahwa satu dari apa tadi huru-hara atau wabah atau musibah ya Mbak ya. Jadi di mana-mana itu musibah yaitu seperti padi tadi yang saya bilang yang gak ada isinya di mana-mana, tapi setelah itu wabah itu masuk ke Kediri itu hilang gitu loh Mbak. Dan hilangnya ada yang tahu nih ya. Ya makanya dari itu hilang, akhirnya istilahnya musnah. Wah, musnah. Tapi ya bener ada istilahnya di Kediri itu tetap ada, tapi setelah wabah itu ke Kediri itu pasti akhirnya menjadi hilang. Atau huru-hara seperti Petrus, ninja, tapi di mana-mana itu terjadi ya kan. Petrus itu terjadi mayat di mana, tapi setelah masuk ke Kediri alhamdulillah juga itu akhirnya tentram. Hilang ya Mbak gitu. Nah yang wabah, kalau wabah dulu tahun yang saya bilang tadi kalau tidak salah 78 atau 9 itu juga gitu, setelah masuk ke Kediri juga hilang. Nah corona sekarang kita bayangkan corona itu seluruh dunia ya Mbak, yang pertama tapi di Kediri kan belum ada. Di mana-mana sudah, di wilayah Indonesia juga di mana-mana kan sudah banyak korban juga Mbak, kan gitu ya. Tetapi setelah corona kedua itu di mana-mana juga apa itu banyak yang meninggal setelah
masuk ke Kediri, memang di Kediri juga banyak apa korban. Nah, tapi hanya kalau tidak salah umurnya saya hitung itu hanya 28 hari itu baru tentram gitu loh Mbak. Makanya dari itu apa gunanya, yaitu karena kan di Kediri yang saya katakan ada gaibnya, insya Allah gaibnya itu hanya suatu lantaran, semuanya itu dari Allah ya Mbak ya. Lantaran yang namanya Trisula itu tadi. Jadi Trisula itu untuk menanggulangi dari masalah huru-hara, wabah, musibah itu tadi. Nah, sekarang saya kembalikan ke apa, yaitu mahkota. Nah, dulu mahkota bahwa itu mahkota itu dari mana? Itu memang dari gaib Mbak. Jadi kalau kita prediksi, kalau kita pikir secara logikanya, memang apakah wahyu, kalau zaman kenabian apakah wahyu dari kepresidenan itu di Kediri? Masalah apa? Kenapa kalau dikatakan bahwa presiden itu kalau ke Kediri itu pasti jatuh, yang kalau dikatakan yang sama artinya mengembalikan mahkota itu tadi gitu loh Mbak. Makanya bisa jatuh. Itu. Jadi lah waktu jadi itu mau berdirinya kalau tidak salah kerajaan, yaitu dulu kerajaan Doho, Medang Kamolan ke Doho, berdirinya kerajaan Doho. Apakah itu dulu bahwa mahkota itu dari punyaan Airlangga atau lainnya? Tapi Airlangga dulu bahwa nanti kalau Nusantara maksudnya gitu ya Mbak ya, kalau Nusantara harus berdirinya atau yang menjadi pemimpin presiden itu harus keturunan dari Bali gitu loh Mbak. Ternyata benar gitu loh Mbak. Pertama dari pemimpin kita, berdirinya presiden kita juga keturunan dari Bali itu Mbak. Makanya kita ungkap dalam permasalahan itu, dan itu tadi yaitu yang namanya apa, piramida itu pagarnya memang pagar Kediri, itu tidak bisa diudik-udik. Itu sebelum berdirinya kota kerajaan Kediri itu memang insya Allah sudah ada Mbak. Tapi saya mengetahui di mana tempat, tapi saya tidak mau membuka, masa itu rahasia alam Mbak gitu. Dan mahkotanya di mana insya Allah saya juga mengetahui, tapi saya tidak mau membuka di mana tempatnya, tapi hanya setahu saya yaitu di Kediri. Dan Trisula, sebenarnya itu Trisula itu ada dua Mbak. Yang Trisula itu yang satunya Trisula Kencana, dan istilahnya Trisula emas, yang satunya Trisula perak. Trisula perak itu kalau di tempatnya, kalau ini saya berani Trisula perak itu tempatnya di Kalasan, itu peninggalan Dewi Awar-Awar nah gitu. Itu harus ada jodohnya katanya kan gitu Mbak. Kalau yang satunya marah harus ada yang mengendalikan itu. Nah sekarang yang nomor keempat itu yang agak sakral Mbak ya. Jadi gini Mbak ya, yang nomor 4 itu sekarang menjadi istilah lambang negara kita, yaitu yang namanya Soca Ludira. Namanya Soca Ludira itu Soca itu mata, Ludira itu getih, namanya yaitu batu yang berwarna merah putih
gitu Mbak. Si kononnya bahwa makanya dari itu tadi kembalinya bahwa yang menciptakan bendera merah putih itu siapa waktu kemerdekaan? Bung Karno ya, bukan? Nah, ya iya loh Mbak, kan yang menjahit aja ibunya kan gitu loh Mbak. Lah presiden yang pertama itu turunan dari mana? Kan dari Bali juga tuh Mbak, gitu loh. Oh, dari Bali. Oh ya iya loh Mbak, gitu loh. Lah makanya dari itu, lah kalau yang dinamakan apa Batu Suca Ludira itu sih katanya bahwa kita ini tidak tahu juga ya Mbak ya, apa mitosnya bahwa itu cincinnya yaitu Eyang Semar. Eyang Semar. Semar itu laki-laki atau perempuan tuh Mbak? Semar itu laki-laki atau laki-laki Mbak, laki-laki yang ya kemarin kan kita membahas dalam pagar Jawa atau babat tanah Jawa itu tuh Mbak, yang bertempat di Gunung Tidar kan itu. Beliaunya untuk memberi bahwa keturunan, makanya dari bahwa keturunan dari kerajaan dikarenakan mungkin karena kepercayaan dalam atau keyakinan dalam bersama, akhirnya beliaunya Mbah Semar itu meninggalkan atau memberi kenang-kenangan yaitu yang cincin yang namanya Soca Ludira Mbak. Lah apa itu nanti akan menjadi lambangnya negara kita gitu Mbak. Makanya dari itu ini hanya kalau makanya dari yang sebelumnya kita mau pendengar atau pecinta yang menyintai dan MK bila mana ada kesalahan atau gimana, kita hanya mengungkap yang apa yang kita ketahui gitu loh Mbak. Makanya dari itu ya jangan, kalau gitu kalau dianggap sugesti atau mitos itu terserah dari dirinya pribadi ke sendiri-sendiri gitu loh Mbak. Makanya kita hanya bisa memberi pengantar, tapi Mbak kalau kita gali ya Mbak, kalau kita gali makanya dari Kediri itu ada dua misteri. Satu, kenapa presiden tidak mau atau tidak berani ke Kediri? Itu kalau kita gali itu memang ya nyata gitu loh Mbak. Dan keduanya, mitos yang dikatakan itu tadi, yang wabah, musibah, huru hara, tapi kenapa setelah di Kediri itu pasti tambar, kanon Jawanya itu tambar gitu loh Mbak. Tambar maksud tadi tentrem loh Mbak, ini menjadi seumpamanya itu lemah sangar, kita apa itu kita pasti tambar gitu loh Mbak. Terus gini Mbak, kalau presiden pertama kita kan Bung Karno di Blitar. Nah otomatis kalau misalkan mau berkunjung ke Blitar kan melewati Kediri, itu bagaimana Mbak? Blitar itu dari mana tuh Mbak? Blitar kan masih Karesidenan Kediri tuh Mbak. Kan gitu. Oh maksudnya kalau berarti kalau presidennya dari Karesidenan Kediri ke Kediri nggak apa-apa gitu Mbak? Ya dulunya kalau gini Mas ya, ya maaf Pak Karno dulu kemungkinan besar juga pernah ke Kediri. Di Kabupaten Kediri itu ternyata juga jatuh gitu Mas katanya, tapi itu benar tidak saya tidak tahu Mbak. Tuh. Tapi faktanya pada sampai hari ini tidak ada presiden yang berani ke Kediri ya. Kenyataannya kan nggak ada. Juga memang nggak ada sih kayaknya. Nah, iya toh. Tapi yang berani ada satu toh. Tapi kan tidak sampai 2 tahun toh Mbak. Hanya 8 bulan. Sudah di ini ya. Diturunkan kemarin itu. Makanya ada kata-katanya ya tadi kita harus menyaksikan jelas. Kemarin kan juga menyaksikan loh Mbak itu, mungkin kalau saya ingat loh Mbak. Siap. Jadi datangnya itu di mana Mbak? Dulunya kan kalau tidak salah kemungkinan besar presiden di Pondok Lirboyo toh. Di Pondok Lirboyo. Iya toh. Itu jadi teman-teman ingat sendiri ya, itu presiden pada waktu itu tahun berapa itu Mbak?
Kalau tidak salah itu tahun 2001 kalau nggak salah lah Mbak ya. Oh ini tanya Mbak, itu tadi kalau ke Kediri bisa lengser, ini seandainya suatu misal Mbak, kita berandai-andai, seandainya presidennya orang Kediri itu gimana Mbak? Ya kalau presidennya dari orang Kediri, kalau orang Kediri mana kan gitu tuh Mas. Yang sampean sebut itu yang jelas, yang sakral itu kota dan kabupaten. Yang sakral sebenarnya kabupaten tuh Mas. Yang sakral maksudnya semuanya bertempatnya di kota atau di kabupaten. Ya maksudnya kalau entah itu dari kabupaten atau di kotanya gitu Mbak, asalkan orang Kediri kabupaten lah. Ini Mas ya, kemungkinan kira-kira kalau kira-kira kemungkinan besar ya juga bisa jatuh gitu loh Mas. Gini, sekarang saya buka lagi kan gini. Waktu saya itu gini Mbak ya, Mas ya. Saya dulu itu dengan kiai saya atau ustadz saya yang dulu yang saya ungkap yang lahir di dalam kubur kan gitu. Ya. Kan gini. Ada dua nih Mas ya. Yang namanya Satria Piningit. Kan gitu Mas ya. Dan yang kedua apa? Ratu Adil. Nah gitu Mbak. Tapi yang dinamakan istilah lagi Raja Piningit kan gitu. Raja Piningit itu yang jelas insya Allah ini kan sudah timbul kan gitu. Yang itu nanti kalau yang kuat istilahnya yang Ratu Adil itu nanti insya Allah ya, insya Allah itu nanti akan dari Kediri juga. Itu keturunan dari siapa? Kalau sih namanya ibu saya dulu itu tetap keturunan dari kemungkinan besar, tapi itu tidak bisa kita prediksi yang sesungguhnya. Kalau kemungkinan besar dulunya Ratu Adil itu nanti akan timbul dari keturunan Ratu Adil Mbak. Satrio Piningit dan Ratu Adil itu sudah lain. Kalau Satrio itu laki-laki, kalau Ratu kan perempuan toh Mbak. Kan gitu. Nah, ya Ustadz atau Yai saya dulu bilang itu nanti negara Indonesia sudah timbulnya Satria Piningit itu insya Allah ya sedikit banyak ada keadilan atau ada kemakmuran. Ini maksudnya Satrio Piningit ini sudah ada apa belum Mbak? Ini sudah timbul Mas. Sudah mulai ada. Iya sih sudah timbul. Jadi ya maaf ya Mas ya. Kita ini prediksi Mas. Ya jadi bentar Mbak, bentar. Jadi gini, mohon maaf pemirsa, ini kayaknya pembahasan kita untuk malam hari ini itu sangat menarik sekali. Nah, ini kayaknya kita beda tema Mbak. Kalau masalah Satrio Piningit dan Ratu Adil itu kalau kita bahas minggu depan gimana Mbak? Ini sangat, karena ini panjang ceritanya ya. Enggak, ini kayaknya kan juga cerita ini sangat melegenda di masyarakat gitu loh Mbak. Oh gitu. Nah ini lebih baik kita bahas ya enggak masalah Mas. Untuk season berikutnya teman-teman kita akan membahas babakan Satrio Piningit dan Ratu Adil gitu. Ini berarti Ratu Adilnya belum hadir Mbak ya? Ya belum Mas. Nah ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ini. Ratu Adilnya kalau Satrio Piningit ini insya Allah sudah timbul Mas gitu loh. Nanti kalau kita bahas minggu depan ya enggak masalah. Gitu. Jadi karena itu nanti ceritanya panjang Mas juga. Lagi masanya ini mau menunjukkan hampir pagi juga. Bagian pembahasan untuk Ratu Adil ini kan beda tema, kita bahas ya selanjutnya lebih menarik gitu Mbak. Mas, malah kan gini, kadang-kala kan orang-orang kan gini ya Mas ya, bahwa Satrio Piningit, Ratu Adil sama. Lu kata-katanya kan nggak sama loh. Ya. Kan gitu loh Mbak. Ratu Adil dan Satrio Piningit itu beda. Tapi selintas sih kalau orang awam sama sih Mbak. Itu jelas sama semuanya itu berarti mengatakan sama kok Mbak. Sama. Gitu. Makanya dari itu ya Mbak ya, kita karena kan sudah pagi ya Mbak. Iya, pagi ya. Insya Allah semoga kalau ya kita kembalikan kepada pemirsa atau penonton
ya yang cinta di MK masalah apa itu bukan yang istilahnya ini tadi yang apa atau misterinya di Kediri itu ya kemungkinan besar itu masalah masih ada hubungannya dari yang kita bahas yang akan datang gitu Mas. Makanya kalau percaya mangga, kalau enggak percaya mangga kan gitu. Saya kembalikan kepada penonton atau pencinta yaitu MK gitu loh Mbak. Maka dari itu ya karena kan ini sudah pagi, insya Allah itu nanti kita teruskan episode yang akan datang. Akan membahas itu tadi. Nanti biar jelas, jadi tidak salah salah paham gitu loh. Salah paham. Makanya mayoritas kan banyak orang itu yang kalau Satrio Peningget Yuratadil loh, itu aja sudah jelas. Dari namanya beda. Atau Mbak itu nanti dari timbulan dari siapa? Siap. Gitu. Nah, jadi teman-teman pada akhirnya tentang mitos masalah lengsernya kalau pemimpin kita tuh di Kediri itu benar apa tidak, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya tentang yang ceritakan sama Nurselo. Nanti monggo teman-teman bisa menyimpulkan sendiri gitu. Jadi ini tuh berita hoax apa memang benar-benar real. Cuman memang pada faktanya sampai hari ini sepertinya itu memang belum ada presiden tuh yang singgah di Kediri. Itu sampai hari ini kayaknya belum ada. Satu iya, maaf satu sudah kemarin, tapi juga lengser ya. Iya, Pak Habib sudah. Iya Pak Habib, tapi kan beliaunya kan hanya meneruskan dari Pak Presiden Pak Harto, kan hanya 1 tahun tuh Mbak. Jangkanya dari istilah datang ke Kediri sebenarnya kan 3 juga Pak. Dulu presiden pertama, cuman loh Mbak ya, cuman istilah kita yang bahwa menyatakan benar-benar kan kita akan mengalami gitu loh Mbak. Bukan nyata kan gitu loh Mbak. Jadi kita kembalikan masalah itu ya, makanya kalau kita dianggap itu hanya mitos atau sugesti itu terserah dari tergantung dari masing-masing pribadi. Jadi itu sudah, kalau menurut saya sih teman-teman sudah sangat jelas yang diceritakan sama Mbak Nurselo. Dan nanti insya Allah kalau kita masih diberikan umur yang panjang, di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang Satrio Peningget dan tadi apa Mbah? Saya lupa. Ratu Adil. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang sudah stay di kita, jangan lupa kita siap menerima kritikan yang membangun ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masukan atau punya kritikan yang sifatnya membangun channel kita, langsung di kolom komentar gitu. Dan mungkin pembahasan apalagi yang akan kita ulas, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan juga boleh langsung di kolom komentar. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen langsung mungkin ngobrol dengan Mbak Nurselo, nanti untuk nomor WA-nya atau kontaknya bisa minta ke admin di Misteri Kejawen. Oke, baiklah, itu sudah sampai di penghujung acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil hikmah dari pelajaran yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kalau sekiranya teman-teman percaya, monggo. Kalau misalkan nggak percaya juga silahkan, karena ini sugesti atau pribadi masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.